Wakil Presiden, juga dengan Kabar Eskrim. Nanti awal Juni ini saya mesti balik lagi ketemu dengan Menko Polhukam. Semua persoalan rakyat itu persoalan. Jadi setidaknya saya tidak berpanjang lebar. Diperlukannya Dewan Adat di setiap kampung di Maluku Utara, khususnya di wilayah Kesultanan Ternate. Saya tidak bicara soal kesultanan yang lain. Kita tahu sekarang ini Maluku Utara menjadi primadona bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengais atau mencari rezeki di kita orang negeri. Disitulah akan terjadi benturan-benturan dengan kita orang semua, terutama masyarakat di wilayah di mana tanahnya digunakan untuk dorong mencari rezeki. Karena itu di Galela, Tobe, Lokau, Morotai kemarin juga saya sampaikan bahwa tidak lagi tanah-tanah adat itu boleh dibeli oleh pengusaha. Wah, sekalipun pemerintah lagi tidak boleh, karena tanah di sini tanah adat, tanah yang sudah dikuasai oleh Kesultanan Ternate berdasarkan hukum adatnya sudah 800 tahun lebih, mungkin 1000 bahkan. Kalau kita orang ikut dari kedatangan Ja'far Shadiq dari Persia itu berarti 1000 lebih. Masa hidup beliau di sana itu 864 masih. Nah, begitu lamanya tanah diatur oleh hukum adat, tidak ada benturan-benturan kepentingan. Hanya ketika penjajah masuk, penjajah pun masih menghormati hak-hak masyarakat adat. Belanda, Spanyol, Portugis masih menghormati. Jadi saya tekankan di mana-mana bahwa silakan kesultanan tidak menghalangi pembangunan. Masyarakat adat kami tidak menghalangi pembangunan, tapi pembangunan juga harus menghargai hak-hak masyarakat tradisional. Tidak boleh datang-datang main bilang tanah negara terus main karap. Berkonsultasi dulu dengan lembaga adat di kampung-kampung, naik sampai ke kesultanan. Kita menyepakati dalam hal apa? Dalam hal berapa lama yang mereka mau pakai tanah itu, silakan. Mau 30 tahun, 50 tahun, tapi tidak boleh milik dorang. Tidak boleh jadi milik dorang. Yang beberapa di Halmahera Tengah itu sudah jadi milik perusahaan. Bisa bayangkan 50 tahun mendatang lebih generasi bisa loh berkebun di situ. Tidak bisa karena seorang lain punya. Itu yang saya jaga. Tapi kita orang juga tidak boleh menghalangi pembangunan. Karena pembangunan itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Karena itu juga sebuah kehendak dari Tuhan agar manusia mendapatkan rezekinya dari rezeki yang sudah ditanamkan di dalam perut bumi ini. Mesti ada pembangunan, dan pembangunan itu dikendalikan oleh aturan-aturan, dan yang mengatur itu adalah pemerintah. Gitu. Ya, kita orang juga tidak boleh lawan. Yang kita lawan ketika kalau orang semena-mena datang mengusir penduduk yang tinggal di situ, seperti terjadi di beberapa wilayah misalnya. Itu yang tidak boleh. Saya katakan di orang, pembangunan yang tidak mempersiapkan masa depan orang-orang generasi mendatang yang 30 tahun sampai 50 tahun mendatang, pembangunan itu justru gagal. Gagal. Karena apa? Kita orang hidup sekarang ini untuk orang masa depan. Orang di masa lalu hidup untuk kita orang sekarang ini. Bagaimana dulu kalau dong kasih habis ke tambang-tambang semua, kita sekarang tidak apa-apa. Nah, ini yang Uni mesti jaga. Tapi Uni juga jangan lawan dengan kekerasan. Paksa dialog. Harus berdialog. Harus punya kesepakatan antara masyarakat dengan pengusaha yang mau usaha Uni tanah-tanah adat di sana. Keputusan resmi, kita orang sama-sama memutuskan. Kesultanan, saya ikut memutuskan sebagai legalitas formal dari lembaga adat. Berapa lama orang mau pakai? Sesuai aturan pemerintah yang mendapat izin dari negara 50 tahun, 50 tahun. Tapi bukan orang punya. Ketika tanah itu sudah terlalu menghasilkan lagi bagi orang, dong keluar, Ngoni bisa manfaatkan, bisa berkebun situ tanpa diusir. Tapi kalau sudah punya, karena Ngoni juga mau jual cuma dengan 5.000 per meter,
ngoni pe anak cucu yang 30 tahun mendatang bakobong di situ, dong usir. Karena apa? Dong punya, supaya ngoni punya. Jadi jangan hayal dan doi. Jangan karena 10.000 per meter, 20.000 per meter, ngoni jual, ngoni ya rugi. Ngoni anak cucu 30 tahun mendatang yang kasihan. Jadi persiapkan generasi mendatang yang berkecukupan. Allah akan menambah rezekinya lagi. Kalau dong pakai 30 tahun habis, ya habis sudah. Dong kasih tinggal tapi ngoni punya. Insya Allah Allah tambah lagi rezeki itu. Ngoni dapat lagi. Dari pengusaha yang 30 tahun mendatang lagi. Ngoni anak cucu senang. Jadi ini bisa ngoni pahami terhadap. Bisa paham terhadap. Jadi jangan menghalangi pembangunan, tapi juga cegah pembangunan yang semena-mena. Mereka harus berdialog dengan dialog yang konstruktif, yang membangun, bukan dialog yang marah-marah, angka beda, jangan. Ingat, lembaga adat tidak dalam kapasitas menghalangi pembangunan. Kita mendorong pembangunan, tapi pembangunan juga harus menghargai hak-hak dasar masyarakat hukum adat. Berdialog dengan nanti berdialog dengan orang juga. Saya kira itu yang perlu saya ingatkan, disampaikan juga di sana. Makanya dong bapak-bapak ini Fajira Kapita harus punya cap sendiri, cap lembaga adat, lambang Goheba, tulis di bawah situ Fajira desa apa, di atasnya Bobato adat desa apa, lambang Goheba, menyurat ke perusahaan atau mana saja yang dirasa keberatan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, lembaga adat tidak dalam kapasitas menghalangi pembangunan, terboleh. Tapi pembangunan juga harus menghargai hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, harus terboleh terhadap. Jadi adanya kompromi, dialog, kesepakatan, selesai komunikator. Insya Allah dorang senang, ini senang. Saya kira itu saja yang bisa saya pesan. Mohon diingat di pikiran dan di hati, dan dilaksanakan untuk mau anak cucu mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga terima kasih juga ulama-ulama yang telah menyampaikan amanah. Mudah-mudahan amanah yang disampaikan oleh